Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, tekanan terhadap Rusia di panggung internasional terus meningkat, terutama di sektor keuangan. Isolasi finansial yang dialami negeri beruang merah kini semakin nyata setelah rentetan sanksi dan pembatasan diberlakukan, baik dari negara-negara barat maupun kawasan Timur Tengah, wilayah yang selama ini dikenal bersahabat dengan Moskow. Bank-bank UIE tutup pintu untuk perusahaan Rusia. Berdasarkan laporan eksklusif dari Bloomberg serta konfirmasi intelijen Ukraina, tren terbaru datang dari Uni Emirat Arab UIE yang mulai melakukan pemblokiran terang-terangan terhadap perusahaan Rusia. Selama Juli 2025 saja, lebih dari 30% perusahaan asal Rusia di UIE dilaporkan menghadapi pembatasan hingga pemutusan layanan perbankan. Sejumlah bank besar di Dubai dan Abu Dhabi secara tegas menolak membuka rekening baru maupun memfasilitasi proyek investasi yang melibatkan Rusia. Langkah ini menandai perubahan drastis dalam kebijakan finansial kawasan. Jika sebelumnya UIE dipandang sebagai pelarian bagi dana Rusia yang menghindari sanksi barat, kini sentimen anti-Rusia justru semakin menguat. Padahal sejak 2023, kebijakan bank di Timur Tengah baru sebatas pengetatan prosedur dan monitoring dana asal Rusia. Namun tahun ini situasinya berubah total menjadi blokade terbuka. Fenomena ini menegaskan perubahan pola diplomasi Timur Tengah. Reputasi Rusia sebagai mitra strategis di kawasan mulai meredup, menyusul pergeseran kepercayaan serupa di Asia Tengah dan Eropa Timur. Penyebab utamanya tak lain adalah invasi ke Ukraina dan sikap Rusia yang dianggap mengancam stabilitas global, sehingga menimbulkan efek domino di sektor keuangan, perdagangan hingga kerjasama teknologi. Perancis jadi negara barat pertama yang sita properti negara Rusia. Tekanan dari barat juga semakin intensif. Prancis mencatat sejarah sebagai negara pertama yang secara resmi menyita properti milik negara Rusia senilai 87 juta euro. Penyitaan ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan atas gugatan Ukraina yang menuntut kompensasi ekonomi akibat aneksasi Crimea pada 2014. Gugatan hukum tersebut sudah berjalan sejak 2015 dan pada 2024, Paris mengesahkan sita paksa aset tersebut yang kemudian dialihkan sebagai dana kompensasi untuk Ukraina. Presiden hukum dari Perancis ini mendorong Ukraina untuk mengajukan tuntutan serupa di Amerika Serikat, Finlandia, Ceko, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Target utamanya adalah menyita dan mencairkan aset-aset Rusia guna membiayai rekonstruksi dan bantuan militer Ukraina. Dana Rusia digunakan untuk membeli senjata bagi Ukraina. Langkah-langkah negara barat dalam membekukan aset Rusia tidak berhenti pada penyitaan saja. Sejak tahun lalu, sebagian besar aset Rusia yang dibekukan mulai dialihkan menjadi dana nyata. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli senjata, drone, amunisi, bahkan sistem pertahanan udara canggih bagi Ukraina. Artinya, uang milik Rusia secara ironis kini dipakai untuk memperkuat pihak yang mereka lawan di medan perang. Strategi ini bukan sekadar simbolis. Ia menjadi pesan tegas bagi dunia internasional bahwa setiap agresi militer dapat berbalik menjadi bumerang finansial dan diplomatik. Negara yang menyerang bukan hanya kehilangan kepercayaan, tetapi juga harus rela aset dan kekayaan negaranya dimanfaatkan pihak lawan. Ukraina memenangkan pertempuran di jalur diplomasi dan hukum. Perkembangan terbaru ini menandai babak baru dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Ukraina, yang awalnya bertahan di medan tempur, kini berhasil membalik keadaan dengan menyerang Rusia dari sisi hukum, diplomasi, dan opini publik internasional. Upaya tersebut perlahan namun pasti membuat jaringan keuangan global Rusia mulai runtuh dengan dukungan solid dari sekutu barat dan kini bahkan Timur Tengah. Semua indikator menunjukkan bahwa isolasi Rusia kian mendalam. Jika tren ini berlanjut, Moskow tidak hanya akan menghadapi kekalahan militer, tetapi juga kehancuran sistem keuangan dan kepercayaan internasional. Dunia kini menyaksikan bagaimana agresi militer bisa berujung pada isolasi total di panggung global, sebuah harga yang sangat mahal untuk sebuah invasi. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.